Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Ucup, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Be. Gimana kabarnya di Bekasi? Bekasi. Oh, terakhir baca berita dari postingan Instagram Pak Ridwan Kamil, Bekasi lagi mencekam nih Waduh, rapot merah dalam apa ya? Dalam proses menerapkan 5M. Rapot termasuk merah. termasuk di tempatnya Bung Ucup ya. Eh, eh, Hmm, Bekasi beras. ya, di situ rapot merah. Jadi serba sulit ya keadaannya kalau seperti ini. Ngomong-ngomong soal kesulitan, ya sepanjang masa PSBB atau pandemi ini, kesulitan yang utama rata-rata orang adalah masalah mata pencaharian, gitu ya, masalah Hmm. pekerjaan gitu kan. Nah, ada ide nggak mengenai entrepreneurship di era pandemi itu seperti apa ya, Bung Ucup ya? Ya, kalau ngomong tentang entrepreneur ya, sebenarnya ya kalau saya sendiri sih kalau kalau ngomong entrepreneur itu belum begitu apa ya mahir atau belum begitu kafah lah untuk menjawab tentang apa itu Hmm. entrepreneur, Be. Nah, tapi saya sebenarnya ya saya secara pribadi juga saya juga berprofesi sebagai guru walaupun ya sekarang tuh profesi guru itu benar-benar kalau ngomong tentang definisi guru yang harus bersertifikasi saya masih belum. Tapi karena emang cita-cita menjadi pendidik apapun persyaratannya tapi ya harus tetap berjuang untuk mendidik lah gitu. Dan uh, sekarang ini juga saya sebenarnya dari tahun 2020 lah 2020 udah mulai ngerintis usaha, Be. Ya Hmm. tadi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan pangan keluarga dan pribadi lah gitu. Oh, Jadi oke, oke. kalau mungkin anggapan orang guru apa ya guru non ASN gitu Hmm. sering apa ya sering dilematis persoalan tentang penghasilan, menurut saya itu bukan jadi masalah utama sih. Saya lebih baik berjuang dengan apa yang saya bisa dan apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi guru itu sebetulnya bisa ya menjadi entrepreneurship, Bung Ucup? Sangat bisa, bukan hanya guru, semua orang juga kalau memang mau Semua orang bisa. punya keinginan dan punya minat di bidang itu juga bisa, dan kuncinya ada kemauan untuk memulainya gitu. Itu jadi untuk Hmm. memulai entrepreneurship ini perlu adanya satu keinginan gitu ya Hmm. untuk memulai. Tapi terkadang orang itu takut untuk memulai. Seperti banyak guru-guru gitu ya yang non ASN Hmm. dalam hal ini untuk berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur tuh takut untuk memulai. Nah, kira-kira Hmm. Bung Ucup sendiri masukannya seperti apa nih tentang hal ini gitu ya? Sebenarnya kalau eh, banyak juga sih, Be, terkait dengan guru-guru yang jadi pengusaha saat ini gitu, apalagi di masa pandemi ini. Hmm? Saya lihat di circle saya aja banyak juga guru-guru yang berjualan. Sebenarnya lihatnya dari untuk memulainya dari mana yang memang mereka inginkan, Be, yang mereka inginkan, mereka sukai, itu udah menjadi start yang bagus gitu. Kalau ngomong tentang ya, kalau ngomong definisi wirausaha kan sebenarnya definisinya luas gitu. Tapi Benar kalau ya. ngomong tentang wirausaha mau mandiri, menghasilkan sesuatu, mengorganisir potensinya menjadi apa ya profit atau finansial buat pribadinya ataupun orang lain, ya biasanya dimulai dari apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati gitu. Dan Hmm. mudah untuk dilakukan untuk pemula seperti itu. Hmm. Memang ini ya Hmm. menjadi PR dan untuk sebagian orang, mungkin bukan sebagian orang, kebanyakan orang untuk Hmm. menjadi seorang entrepreneur itu PR sekali dan sepertinya orang-orang lebih memilih jalan untuk menjadi pegawai ya, terlepas Hmm. apakah itu pegawai negeri ataupun pegawai Hmm. swasta. Hmm. Nah, tanggapan Bung Ucup sendiri mengenai hal ini Hmm. gimana nih? Yang gimana ya maksudnya? Iya kan orang sepertinya gitu ya, Hmm. untuk menjadi seorang entrepreneurship itu merupakan sesuatu yang sangat sulit gitu untuk dilakukan, sehingga banyak orang yang pada akhirnya memilih
untuk menjadi pegawai sajalah gitu, entah itu menjadi Hmm, pegawai negeri ataupun sebagai pegawai swasta begitu. ya karena tadi ya karena sudah beranggapan bahwa berwirausaha itu sulit, terus resikonya tinggi, sehingga untuk memulai sesuatu itu jadi enggan gitu. Jadi terbangun tuh mental blocknya, belum melakukan sesuatu itu udah nyerah duluan. Padahal kan ya kalau kita analogikan dari kita masih kecil aja kan, kita untuk belajar sesuatu, belajar membaca, terus belajar naik sepeda atau apa itu kan pasti ada aja jatuhnya, terus ada juga mungkin apa ya, eh, proses yang tidak sesuai dengan harapan, tapi ya semua itu harus dilakukan dengan direncanakan, terus dilaksanakan, dievaluasi, terus belajar lagi, insya Allah makin lama akan ketemu tracknya sendiri. Jadi Hmm. pengalaman itu akan terbentuk lah. Pengalaman itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Iya. Akan lahir, akan tercipta dengan sendirinya. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman, boleh dong di Hmm. sini Bung Ucup sharing lah awal mulanya, awal kisah dulu merintis usahanya. Ya, siapa Oke. tahu di sini kemudian banyak guru-guru yang terinspirasi seperti Hmm. Bung Ucup begitu, untuk menjadi Hmm. seperti Bung Ucup. Oke, sebenarnya kalau untuk memulai usaha gitu juga, ya dulu kan ketika kita masih kuliah ya, Hmm. sering apa obrolan-obrolan kita ketika istirahat sering ngomong, jadi guru itu menjanjikan atau tidak sih gitu, profesi guru itu. Nah, ternyata pas dengar sana sini ya macam-macam lah pendapatnya gitu. Ada yang mungkin punya cita-cita jadi guru itu pengen jadi PNS, orang tua juga kadang-kadang harapannya seperti itu. Tapi saya menyimpulkan ya saya akan berproses gitu. Saya akan berproses apapun yang saya dapatkan hasilnya, mau jadi PNS mau enggak itu tidak masalah bagi saya gitu. Yang penting saya bisa berkarir, terus tentunya bisa mensejahterakan diri saya buat orang lain. Akhirnya saya terinspirasi. Kalau misalkan saya belum ya, bukan enggak ya, belum jadi PNS, terus melalui jalur apa saya untuk bisa mensejahterakan diri saya? Ternyata peluangnya banyak gitu. Selain guru masih sudah menjadi background pendidikan saya juga punya minat gitu, minat dalam mengembangkan diri saya dalam dunia kewirausahaan. Itu terinspirasi dari ya waktu kuliah juga ada mata kuliah kewirausahaan kan, dulu masih ingat kan? Ya, masih ingat dengan Kita belajar profesor yang eksentrik itu. kita juga belajar tentang kewirausahaan. Nah, ketika saya sudah terjun langsung di masyarakat, saya coba menerapkan ilmu tersebut secara praktisnya gitu. Hmm. Akhirnya saya waktu itu apa yang pengen saya lakukan? Awalnya sama kayak mungkin pada umumnya orang, saya mau usaha apa gitu, bingung gitu, Ah, mikir mau usaha apa, membentuk inovasi baru, nggak akan muncul-muncul gitu. Akhirnya saya waktu itu saya senang dengan dunia manajemen, saya senang dengan mengatur sesuatu. Dan kebetulan ketika saya balik ke Cikarang dan mengabdi di Bekasi, ada teman saya yang sudah memulai usaha terlebih dahulu. hmm. Teman saya, dia dia waktu itu usaha di bidang kuliner, bisa bilang kuliner. Dan ketika itu saya ngobrol panjang dengan dia. Dia lumayan lama juga udah wirausaha dari tahun 2010, Hmm. 2010. Akhirnya kita ngobrol, apa sih kekurangan dari usahanya dia gitu. Saya nanya dulu gitu. Saya nggak langsung mengutarakan saya pengen berwirausaha, tapi saya nanya dulu. Oh, ternyata memang usahanya belum di-manage, belum dikembangkan secara marketing, secara pengembangan SDM-nya. Akhirnya saya ngasih masukan. Kayaknya seru nih kalau kita bareng-bareng gitu usaha. Nah, dia bisa ngelola secara kulinernya, saya ngebantu di tataran manajemen. Akhirnya kita bareng-bareng usaha. Hmm. Nah, jadi saya nggak memulai dari nol. Saya menawarkan diri yang saya bisa, dia sudah punya punya landasan untuk berusaha-nya, tinggal kita gabung. Karena kan di zaman era milenial ini kan penting banget tuh punya skill collaboration. Akhirnya Betul, saya betul. terapin. Saya nggak bisa di bidang kuliner, tapi saya mau berkontribusi di dalam bidang manajemen bisnisnya gitu. Walaupun Hmm. belajar sedikit-sedikit dari YouTube, dari orang lain, dari internet segala macam. Nah, akhirnya kita gabung.
kita jualan bareng nih, Be. Hmm, Di sela-sela saya ngajar, kan ada waktu luang tuh, daripada betul, betul. saya, ya jujur ketika saya balik lagi ke Cikarang, kalau dulu kan di kampus sana kan pulang kuliah ada tongkrongan. Nah, pas pulang dari kuliah bingung mau nongkrong di mana. Akhirnya saya alihkan buat sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Yaitu tadi ngobrol tentang wirausaha dengan teman saya. Akhirnya kita jualan bareng nih, Be. Jualan mie ayam dulu namanya. Jualan mie ayam lewat, ya nggak muluk-muluk banget pakai punya ruko atau apa, kita main Hmm, lapak aja emperan gitu. hmm, Selesai saya ngajar, oke, ternyata eh, pas udah mulai kayaknya kok nggak ada perkembangan gitu, nggak ada nah, perkembangan. Akhirnya nanya, gimana ya cara ngembangin usaha. Akhirnya coba ngelihat usaha orang yang udah pernah buka franchise gitu. Saya pelajari ah, itu franchise. Nah, pelajari kok bisa ya orang jualan tanpa dia jualan di pinggir jalan, tanpa dia jualan di buka ruko, tapi usahanya jalan gitu. Oh ternyata usaha orang tersebut brandnya banyak. Nah itu namanya konsep franchise. Akhirnya saya belajar tentang konsep franchise di situ. Nah, pas belajar konsep franchise, saya pelajari manajemennya. Akhirnya nemu, oh ternyata kita hanya perlu cukup untuk memfasilitasi orang-orang berwirausaha aja. Kita pun brandnya kita punya, terus resepnya kita punya, terus kita memudahkan orang untuk untuk berjualan dengan kita memfasilitasi stoknya atau hmm, stokisnya. Nah dari situ mulai kita kembangkan. Dari tadi jualan cuma eh, dari gerobak, akhirnya kita menjual konsep, ya tadi lah belum disebut franchise, tapi setidaknya sudah mulai mengamati tiru modifikasi dari franchise. Kita mencoba nah, untuk memfasilitasi orang-orang yang mau berjualan, terus kita modalin gerobak, kita modalin stok bahan, mereka nggak perlu repot-repot lagi belanja ke pasar. Akhirnya ya melalui hal sederhana itu yang kita punya, kita jalankan, Be, gitu. wow, sangat Hmm. inspiratif ya. Hmm. Sungguh menggambarkan suatu kolaborasi Hmm. kewarganegaraan gitu ya di bidang ekonomi. Iya, ya kendala orang tuh kadang-kadang gitu, Be. Pengen buka usaha, Hmm, terus bingung, akhirnya kan minjem uang untuk memulai modal awal gitu. Nah, saya juga iya. waktu awal begitu. Kayaknya kalau saya harus minjem uang, terus ngebalikinnya dari mana, belum tentu saya mau keuntungan besar gitu. Itu yang Akhirnya saya bilang, menjadi ketakutan orang-orang akhirnya saya bilang, kebanyakan. saya punya kemampuan, misalkan bukan kemampuan, punya pengalaman di bidang manajemen, walaupun saya adopsi dari kegiatan organisasi gitu, Hmm, tapi ternyata bisa juga diterapin di dalam kegiatan wirausaha. Akhirnya bahasa kasarnya saya orang Cikarang, lu punya apa, gue punya apa, ya udah kita hmm. bareng-bareng jalanin. Kekurangannya kita lengkapi dengan belajar, 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 dan evaluasi seperti itu. Mantap jiwa ya, ternyata dulu pengalaman berorganisasinya sekarang benar-benar teraktualisasikan ini Bung Ucup ini. Luar biasa Bung Ucup. Kisahnya sangat menginspiratif. Mungkin ada pepatah dan petitih untuk generasi milenial Nah, untuk memulai, misalnya oke, menjadi kalau entrepreneurship begitu, Bung Ucup. oke. Kalau untuk apa ya, kalau patah saya juga sebenarnya masih belum begitu terlalu pede untuk memberikan saran untuk orang lain gitu. Tapi setidaknya saya buat diri saya sendiri dan apa yang sudah saya lakukan. Kalau kemarin itu di obrolan warung kopi Pak TB tentang berpikir kritis ya sebelumnya sama si Ari itu. Ya, Ya dari sinilah ketika kita menghadapi problem keterbatasan akses kita untuk bekerja atau apa, hmm, jangan cuma diam saja gitu. hmm, Coba kita analisis peluang apa yang kita bisa, terus kita baca peluang itu bukan cuma yang kita lihat saja, tapi coba mendengarkan orang berbicara itu juga termasuk kemampuan membaca peluang juga loh. Mendengarkan hmm. orang ngomong apa sih gitu. Kalau kamu pengen di lingkungan wirausaha ya dengerin orang yang sudah berwirausaha gitu, jangan dengerin orang yang belum usaha. Itu kesalahan banget itu. PR lagi Pengen ya. jadi wirausaha tapi pengen jadi wirausaha mainnya sama bukan pengusaha gitu. Ya Ah, nggak akan nyambung gitu. Kalau mau jadi apa sih guru inspiratif, ya mainnya dengan orang-orang yang secara kompetensi keguruan juga bagus gitu.
Dan tentunya harus bisa lah, kalau nggak bisa berinovasi ya berkolaborasi. Betul. Gitu. Jadi intinya itu kolaborasi, kolaborasi, dan terus berkolaborasi. Begitu ya, Bung Ucup ya. Betul, Pak Oke, Tepe. terima kasih Bung Ucup untuk waktu dan kesempatannya. Sangat luar biasa sekali obrolan warung kopi kita kali ini. Tapi belum ngopi nih kita nih. Ayolah, saya berangkat sekarang ke Bekasi. Terima kasih ya Oke, Bung Pak Tepe. Ucup. Oke, Sukses selalu di sama-sama. dalam karirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.